Tapi sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini insya Allah nggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya, untuk subsidi. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat di tengah harga minyak dunia yang saat ini tembus $100 Amerika per barel akibat konflik di Timur Tengah. Ya, menurut Bahlil, pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah komprehensif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak tersebut. Salah satunya dengan mempercepat penerapan B50 hingga E20 atau etanol 20%. Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada melakukan konversi kendaraan berbahan motor bensin ke bahan bakar listrik dalam jangka panjang. Bahlil menegaskan hingga saat ini pasokan BBM nasional termasuk yang dipenuhi melalui Pertamina tetap terjaga dengan baik. Tapi sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini insya Allah nggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya, untuk subsidi. Untuk keandalan pasokannya gimana nih Pak? Kan Pertamina ada pengadaan juga lewat pasar seperti. Pasokan nggak ada masalah. Untuk puasa dan hari raya Idul Fitri. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menegaskan bahwa pemerintah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak dunia akibat dampak dari konflik antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Herman mencontohkan kebijakan yang pernah diambil pada masa Presiden SBY ketika harga minyak internasional melonjak. Ia menilai bahwa pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi harus dikelola secara cermat agar tidak terlalu membebani masyarakat. Herman menyebut gejolak harga minyak dunia juga tidak akan mengganggu ketersediaan BBM nasional. Lantaran pemerintah juga telah menyiapkan alternatif pasokan minyak dari negara lain termasuk Amerika Serikat. Persoalan ini kan pernah terjadi di tahun sebelumnya. Oleh karenanya kami juga meyakini bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki strategi dan cara. Dan sudah dibicarakan tentu dengan para pembantu-pembantunya, para menterinya, bagaimana menghadapi situasi saat ini, di mana kenaikan BBM bukan hanya mempengaruhi terhadap harga internasional, kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap harga di dalam negeri. Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari percepatan program 3 juta rumah. Di atas lahan seluas 30 hektar, proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian. Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari percepatan program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menjelaskan, pembangunan secara vertikal menjadi solusi efisiensi lahan yang masif. Di atas lahan seluas 30 hektar, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian. Bagaimana memberikan penjelasan kepada publik, kepada perbankan, kepada danantara, kepada developer, dan kepada rakyat yang bakal calon konsumen. Kan pertanyaannya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum adalah hal yang sangat penting dalam seseorang itu mau membeli rumah atau tidak. Dalam konteks ini rumah susun. Nah, untuk itu tadi saya sampaikan, setelah saya minta waktu kepada pimpinan KPK dalam hal Pak Johannes Tanak, kurang lebih 2 bulan lalu saya mendatangi untuk berkonsultasi. Selain di Bekasi, pemerintah juga tengah menyiapkan proyek serupa di Kota Depok. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital seluas sekitar 45 hektar yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit hunian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, kita ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan terjadi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Oslo, Norwegia. Ya, kepolisian sempat menduga ledakan tersebut terkait dengan konflik di Timur Tengah.
Sebuah ledakan keras mengguncang kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Oslo, Norwegia pada Minggu dini hari waktu setempat. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan ringan namun tidak menimbulkan korban jiwa. Ledakan terjadi sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat di kompleks kedutaan yang terletak di wilayah barat Oslo. Saksi mata mengatakan ledakan tersebut menimbulkan asap tebal di area pintu masuk bagian konsuler. Kepolisian Norwegia mengatakan insiden tersebut kemungkinan merupakan serangan yang disengaja. Kepolisian juga menyatakan insiden ledakan ini mungkin terkait dengan situasi keamanan global yang sedang memanas akibat konflik di Timur Tengah. Namun demikian, aparat keamanan sedang memburu satu atau beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam insiden tersebut dan bekerja sama dengan pihak kedutaan. Pemerintah Norwegia menyatakan sedang berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait insiden tersebut. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan pemerintah memandang kejadian itu sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Berbagai sumber, IDX Channel. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Inggris mencapai titik terendah setelah Presiden Donald Trump secara terbuka menolak bantuan militer London dalam konflik di Timur Tengah. Trump menyebut tawaran pengiriman armada laut Inggris sudah terlambat karena Washington mengklaim telah memenangkan pertempuran melawan Iran. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Inggris mencapai titik terendah setelah Presiden Donald Trump secara terbuka menolak bantuan militer London dalam konflik di Timur Tengah. Melalui platform media sosial Truth, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan pedas merespon kesiapan kapal induk HMS Prince of Wales milik Inggris untuk bergabung di Timur Tengah. Trump menegaskan bahwa Washington tidak membutuhkan bantuan dari pihak yang baru bergabung saat kemenangan diklaim sudah di depan mata. Keretakan ini merupakan puncak ketegangan setelah sebelumnya Perdana Menteri Keir Starmer menolak mentah-mentah ajakan Amerika Serikat untuk bergabung dalam serangan ofensif ke Iran pada akhir Februari lalu. Sebelumnya, pemerintah Inggris mengambil sikap hati-hati dengan menyebut agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional. Perdana Menteri Keir Starmer secara tegas menolak keterlibatan militer Inggris dalam serangan ofensif guna melindungi kepentingan nasional dan nyawa warga sipil. London bahkan sempat melarang penggunaan pangkalan udara RAF di Siprus sebagai basis serangan Amerika Serikat meskipun belakangan mulai melunak dengan mengizinkan penggunaan pangkalan untuk tujuan pertahanan terbatas. Adapun sikap keras Donald Trump muncul di tengah kunjungannya bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz di Gedung Putih, di mana Trump berulang kali menyatakan kekecewaan terhadap sikap Inggris. Di sisi lain, jejak pendapat di Inggris menunjukkan mayoritas warga mendukung langkah PM Starmer untuk menjauh dari konflik tersebut. Berbagai sumber untuk IDX Channel.